Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, bertemu kembali dengan Ibu Desnular, guru biologi SMA Negeri 1 Sawahunto, mempelajari tentang materi genetik yang dari KD 3.3 kelas 12, substansi materi genetik. Nah, di sini ada videonya, bisa kita lihat. Nah, Ananda telah mempelajarinya, apa itu genetik di SMP. Apa yang Ananda ketahui tentang gen? Baiklah, gen itu adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa nitrogen. Nah, ini bentuk dari DNA yang disebut dengan untaian double helix. Hubungan kromosom, gen, dan DNA terlihat pada gambar sebuah sel yang mana di dalamnya terdapat sebuah nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom disusun oleh DNA, yang mana di dalam DNA akan terdapat adanya gen. Apa itu DNA? DNA adalah untaian ganda polinukleotida yang saling menggulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin, atau yang disebut juga dengan kromosom. Gen adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa nitrogen. Struktur dari kromosom, mari kita lihat. Kromosom yang disusun oleh dua lengan, kemudian kedua lengannya akan dihubungkan oleh sentromer yang di dalamnya akan terdapat kinetochore. Di dalam kedua lengan akan terdapat adanya cairan yang disebut dengan matriks. Kemudian ada benang-benang kromonema. Di dalam benang kromonema terdapat ada bagian locus, kemudian chromiol, dan di ujungnya akan kita temui adanya satelit. Nah, berdasarkan fungsinya, kromosom terbagi menjadi dua. Yang pertama, autosom atau kromosom tubuh, itu adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Yang kedua, gonosom atau kromosom kelamin atau N yang disebut dengan bersifat haploid. Sekarang kita lihat bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, pada gambar terdapat pada gambar A, ini sentromernya terdapat di ujung yang disebut dengan telosentrik. Pada gambar B disebut dengan akrosentrik yang sentromernya terletak agak ke ujung. Yang C submetasentrik yang sentromernya sudah mulai agak ke tengah. Sedangkan gambar D metasentrik, sentromernya pas terdapat di tengah kromosom. Baik Ananda, kita lanjutkan melihat gambar kromosom. Pada gambar ini ada kromosom yang selalu berpasangan, baik dari nomor 1 sampai ke nomor 22 dan 23. Dari nomor 1 sampai 22 itu adalah kromosom sel tubuh atau disebut juga dengan sel somatis, sedangkan XY dan XX ini menandakan bahwa sel kelamin. Kalau XX itu adalah menandakan perempuan, XY laki-laki. Nah, berapa jumlah dari sel tubuh atau sel somatis? Itu jumlahnya adalah 46, yang terdiri dari 44A ditambah XX atau XY, atau 22AA ditambah XX atau XY. Sedangkan sel kelamin atau sel gamet berjumlah 23 buah, yaitu 22A ditambah X atau Y. Kemudian pasangan dari kromosom. Kromosom ini pasangannya dari gen itu yang disebut dengan alel. Alel ini ada alel yang bersifat homozigot, yang mana kedua dari gen tersebut tersusun dari alel yang sama, yaitu
baik AA besar maupun AA kecil. Sedangkan yang kedua, pasangan yang berbeda, yang disebut dengan alel heterozigot. A besar berpasangan dengan A kecil. Nah, sekarang kita lihat gambar yang di sebelahnya. Itu adalah gambar dari DNA yang disebut dengan double helix. Nah, apa yang menyusunnya? Yang pertama adalah yang berwarna hijau yang bulat itu adalah gugus fosfat. Kemudian yang biru itu adalah gula, deoksiribosa. Dan gambar yang ini adalah basa nitrogen. Nah, di mana basa nitrogennya? Di sini terdiri dari pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Basa purin, adenin dan guanin. Nah, DNA ini terdiri dari nukleotida. Gabungan dari nukleotida, yang mana nukleotida itu adalah terdiri dari basa nitrogen, kemudian gula deoksiribosa dan fosfat. Nah, jadi berarti ini adalah satu nukleotida. Kalau tidak ada gugus fosfatnya, berarti antara dua ini saja, ini disebut dengan nukleosida. Nah, terlihat lagi oleh kita di sini pada basa nitrogen, basa pirimidin selalu berpasangan dengan basa purin, yaitu A berpasangan dengan T dan sebaliknya, T dengan A. C atau sitosin berpasangan dengan guanin dan sebaliknya, G dengan C. Nah, di antara pasangan tersebut, basa nitrogen ini antara basa pirin dengan basa pirimidin ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Antara A dengan T mempunyai ikatan 2 hidrogen. Sedangkan G dengan C mempunyai 3 hidrogen. Baik, apa perbedaan antara DNA dengan RNA? Nah, yang pertama dari letaknya. DNA terdapat di dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA, selain dari itu, juga ditemukan di sitoplasma dan ribosom. Nah, bagaimana struktur dari DNA? DNA mempunyai rantai yang panjang, kemudian untaian ganda yang disebut dengan double helix. Sedangkan RNA rantainya pendek, untai tunggal, atau disebut juga dengan single strand. Gula pentosanya DNA adalah deoksiribosa, RNA ribosa. Kemudian basa nitrogen. Terlihat perbedaannya pada DNA pirimidinnya. Ada timin, sedangkan RNA pirimidinnya urasil. Kemudian kadar dari DNA tetap, sedangkan RNA berubah-ubah sesuai dengan sintesis protein. Nah, fungsi. DNA mempunyai fungsi membawa materi genetik atau disebut juga dengan hereditas dan mengatur proses sintesis protein. Sedangkan RNA pelaksana sintesis protein. Nah, itulah perbedaan antara DNA dengan RNA. Baik, sekarang kita akan laksanakan kuis. Siap Ananda semua? Yuk, kerjakan soalnya. Jelaskanlah hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Nah, tolong dituliskan jawaban Ananda di kolom komentar YouTube. Ibu tunggu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.